warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk siang hari ini kita mulai pembelajaran materi lompat jauh. Namun untuk sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti bermanfaat dan dapat digunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Amin. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ini untuk selanjutnya, sebelum materi dimulai, saya presensi dulu biar yang menghadiri untuk pembelajaran ini bisa tahu yang hadir dan yang tidak. Saya mulai dari Pak Adi. Hadir, Pak. Oke, Pak Tito. Hadir, Pak. Bu Arianti. Siap, Pak. Oke. Baik, ini kelihatannya ada yang nggak hadir ya. Jadi sebelum kita mulai untuk pembelajaran kali ini, kita mulai ice breaking dulu ya untuk kembali memfreshkan kondisi meskipun sudah agak siang. Ini baik, kita mulai untuk ice breaking. Jadi kita sambil duduk saja ya. Jadi nanti ini permainannya nanti menyebut hewan. Kalau misalnya ular itu panjang tapi kita nanti geraknya pendek. Ular. Kalau cacing panjang. Kalau gajah kecil, kalau semut besar. Jadi kebalikannya. Kita mulai. Jadi kalau misalnya ular kecil, cacing panjang, gajah besar, semut kecil, besar, geraknya besar, gitu. Gerakannya besar. Baik, kita mulai, bisa dimulai. Yuk, mulai 1, 2, 3. Cacing pendek, panjang. Cacing pendek, ular panjang, gajah besar, semut kecil. Nah, baik, kita mulai sekali lagi. Cacing pendek, ular panjang, gajah besar, semut kecil. Udah, terima kasih. Yaitu ice breaking sambil duduk. Soal dari tadi sudah diri terus. Nanti kasihan tuh Pak itu sama Pak Adi ya, udah capek banget itu. Ya, ini baik, kita mulai untuk materi lompat jauh. Ya, untuk materi lompat jauh bisa kita mulai. Untuk lompat jauh yaitu merupakan olahraga atletik yang dengan nomor lompat ya. Yaitu dari definisinya, lompat jauh adalah suatu aktivitas permainan olahraga yang dilakukan di dalamnya gerak lompatan untuk mencapai hasil lompatan yang sejauh-jauhnya. Itu untuk sedikit definisi lompat jauh. Jadi untuk lompat jauh ada beberapa teknik yang harus dipahami, yaitu teknik awalan, teknik tumpuan atau tolakan, terus lompatan atau sikap badan di udara, dan untuk yang teknik akhir yaitu mendarat, landing. Nah, ini untuk awalan
ini mengatur langkah lari, ya langkah lari untuk menyesuaikan kondisi sebelum melakukan tumpuan. Dan tujuan awalan ini untuk memberikan tumpuan atau tolakan yang baik saat melakukan lompatan. Nah ini untuk sikap badan di udara itu nanti pelaksanaannya jadi untuk mewujudkan untuk membentuk itu merupakan teknik ya, jadi saat melompat itu merupakan wujud dari teknik yang bisa membedakan teknik itu ya saat melompat ya untuk lompat jauh ini. Terus untuk landing, untuk mendarat itu sangat ditentukan sekali kondisi kaki ya. Jadi saat landing ini diupayakan untuk kaki bersamaan ya. Ini untuk mendapatkan hasil pendaratan yang baik. Jadi untuk menghindari cedera. Baik, untuk mengetahui secara rinci teknik lompat jauh, kita simak video berikut ini. Ya, silakan kita semua simak videonya.
Nah, ini contoh gerakan yang untuk membedakan gayanya pada saat melakukan lompatan. Itu jadi mengupayakan keseimbangan kaki dan tangan untuk mendapatkan hasil mendarat yang baik. Oke, demikian paparan materi untuk lompat jauh. Jadi itu merupakan uraian materi dan contoh lompat jauh. Itu tadi sudah dibahas tentang awalan ya. Jadi awalan melakukan lompat jauh pada dasarnya mengacu ke pengaturan langkah. Ya, jadi untuk melakukan tolakan ya. Jadi dari awalan kita akan mendapat tolakan yang baik. Nah ini jadi pertambahan kecepatan sedikit demi sedikit dan nanti setelah mau nyampe papan lompat sehingga diturunkan sedikit pada satu langkah akhir awalan. Jadi fungsinya untuk mendapatkan hasil pijakan tolakan kaki terkuat untuk menghasilkan lompatan yang baik. Nah itu jadi mungkin itu tambahan dari penjelasan video tadi. Itu untuk setelah awalan untuk lompatan ya. Jadi tumpuan tolakan dilakukan dengan posisi horizontal dan dipertahankan dengan kondisi pijakan yang kuat. Jadi latihannya ini meluruskan sendi mata kaki ya, dilatih dulu untuk melakukan tolakan ya. Jadi melatihnya lurus dan ditekuk ya. Dan ini untuk tumpuan. Terus untuk jika badan di udara ini sangat menentukan sekali gaya dalam lompat jauh, baik gaya jongkok, gaya menggantung ya, dan gaya berjalan di udara. Pada saat melayang di udara ini kaki
Kemudian untuk menghasilkan pendaratan yang baik ini diupayakan mendapatkan keseimbangan ya. Jadi keseimbangannya diupayakan untuk bisa sebaik mungkin. Itu tujuannya untuk mendapatkan hasil mendarat atau landing yang baik. Nah, itu dalam sikap badan di udara. Terus untuk mendarat, jadi landing pada lompat jauh, ini kepala kedudukan ke depan, kedua tangan diayun ke depan, ya. Jadi untuk keseimbangan. Badan dibungkukkan ke depan, ini untuk menghindari apabila saat melakukan pendaratan ini kalau badan tidak dibungkukkan ke depan ini biasanya yang terjadi nanti malah kita jatuh ke belakang, yaitu nanti akan merugikan hasil lompatan kita sendiri. Nah, ini sikap badan ya pada waktu jatuh mendarat diusahakan dengan keseimbangan yang baik dan sampai jatuh dengan kondisi lengan ke belakang ya, karena pendaratan seperti itu ya itu akan merugikan hasil ukuran yang kita dapatkan saat lompat jauh. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan dalam lompat jauh yaitu mengatur kecepatan sampai saat menolak untuk mendapatkan dorongan yang cepat dan dinamis dengan balok tumpuan. Nah, ini untuk awalan. Jadi rubahlah sedikit posisi lari untuk mencapai posisi lebih tegak. Kemudian gunakan gerakan ayunan tangan untuk mencapai jangkauan gerak yang baik, jadi untuk keseimbangan. Gerak akhir agar dibuat lebih kuat dengan menggunakan lebih besar daya geraknya. Jadi ini pijakannya ini. Jadi untuk pijakan tolakan itu tujuannya untuk menghasilkan lompatan yang baik. Jadi latihan gerakan pendaratan, kuasai gerak yang betul dari lengan dan kaki dalam meluruskan dan membengkokkannya. Jadi ini nanti jadi latihannya untuk pendaratan ya, itu latihan meluruskan kaki dan menekuk. Jadi jongkok dan berdiri, latihan seperti itu. Hal yang perlu dihindari diantaranya bertolak dari tumit dengan kecepatan yang tidak memadai. Jadi pakai tumit, nggak pakai ujung kaki, itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, memperpendek atau memperpanjang langkah terakhir sebelum bertolak. Badan miring, jauh ke depan atau ke belakang, ini berarti keseimbangan badan. Terus yang ini fase yang tidak seimbang, satu kaki turun mendahului kaki lain pada saat mendarat, tak cukup mengangkat kaki. Nah, ini jadi kelenturannya agak kurang ya, jadi saat landingnya ini kakinya tidak bersamaan, jadi seperti engklek ya istilahnya. Pada pendaratan gerak kaki ini jangan sampai kondisi prematur, jadi diumpamakan jadi pijakannya kuat ya, jadi landing dan kaki yang bersamaan dan pijakan kuat. Nah, itu demikian paparan materi untuk lompat jauh. Mungkin ada masukan atau yang mau memberikan pertanyaan, jadi waktu dipersilahkan, monggo. Ya, silakan Pak Tito. Ya, Pak Adi, untuk mempersiapkan dalam hal lompat jauh, selain teknik dasar, apa saja yang harus dipersiapkan lebih dulu jika ingin mempelajari lebih dalam tentang lompat jauh, atau ibarat kasarnya ingin menjadi atlet lompat jauh? Begitu Pak Sakroni. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Tito. Itu untuk hal-hal yang dipersiapkan ya, selain kita itu memahami teknik itu sendiri,
paling tidak secara organ ya, tubuh kita, baik kaki ya, kaki terus kecepatan lari itu semua dilatih dengan baik ya sebelum kita melakukan latihan untuk lompat jauh itu sendiri. Karena apa? Karena dengan kondisi kemampuan lari itu paling tidak untuk awalan yang baik ya. Jadi untuk menghasilkan awalan yang baik dari si lari. Terus untuk kaki ya, melatih kekuatan kaki dengan khusus itu juga untuk melatih kekuatan saat melakukan lompatan dan saat pendaratan. Mungkin itu Pak Tito. Ya, terima kasih Pak Sakroni. Ya, sama-sama Pak. Monggo mungkin yang lain apa cukup untuk materi lompat jauh ini? Monggo Pak Adi. Ini Pak Sakroni mau menanyakan tentang yang gaya yang di udara itu loh Pak, sky air itu, walk in the air. Ya baik. Itu teknik yang dinilai di kakinya di saat di udara itu yang dinilai yang bagaimana gerakannya. Terima kasih Pak. Baik Pak Adi. Itu untuk gaya walking in the air ya. Itu di samping kan itu yang membedakan gaya dalam lompat jauh itu kan saat berada di udara saat lompatan itu. Jadi pada dasarnya untuk awalan, untuk tolakan, terus landing itu semua sama. Cuma yang membedakan ya pada saat kita berada di udara itu walking in the air. Itu yang dinilai itu bentuk kelenturan dan gaya keseimbangan baik tubuh maupun tangan. Di samping itu penilaiannya tetap jarak lompatan. Jadi yang dinilai itu yang utama itu jarak lompatan, terus mungkin penilaian yang ini yang nilai tambahan itu di gayanya. Mungkin seperti itu Pak Adi. Ya Pak, terima kasih Pak Sakroni. Ya, sama-sama. Udah? Gimana? Sudah cukup kawan-kawan? Oke, kalau sudah cukup untuk materi pembelajaran lompat jauh pada siang hari ini, kita cukupkan sekian. Dan sebelum kita akhiri untuk materi ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari dapat dimanfaatkan, dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.